Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 bab 3 yang berjudul Nilai dan Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran 1. Berbesar hati dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. 2. Berperilaku siaga terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 4. Memerankan nilai kejuangan tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna pembangunan jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etise politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, ini fotonya Mr. van Deventer.
Ini politik balas budi atau politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial pemegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, ini adalah politik etisnya atau etis politik. Yang pertama, edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan ini hanya untuk anak-anak keturunan raja atau orang yang mampu. Yang kedua adalah irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Irigasi hanya ditunjukkan pada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan irigasi. Yang ketiga, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk khusus Pulau Jawa ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Di bidang transmigrasi atau imigrasi keluar daerah Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara. Praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut kebijakan politik pintu terbuka. Efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Kemudian dampak positif yang dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Kemudian perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Awalnya hanya pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan, dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda mencakup jenjang yang pertama HIS atau Hollands Inland School atau disebut SD. Kemudian lanjut namanya MULO atau Mer Uitgebreid Lager on the Wirts atau SMP. Kemudian lanjut ke AMS atau Algemene Middelbare School atau disebut sebagai SMA. Dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian A bahasa dan ilmu humaniora, bagian B ilmu pasti dan ilmu alam. Kemudian lanjut ke tingkat perguruan tinggi. Pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut. 1. Hollandse Indische Kweekschool atau HIK merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. 2. Hoger Kweekschool adalah sekolah guru atas memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. 3. Osvia Opleiding School for Inlanders Ambt
Tanaren merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau panggreh atau pamong praja atau pribumi. 4. Di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia atau School tot Opleiding van Indische Arsten, dan sekolah hakim tinggi Reskundige Hogeschool. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi atau Technische Hogeschool. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.